Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Wahyudin dengan NIM 2023-11207 dari Prodi S1 Teknik Elektro kelas TEB. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas praktikum mikrokontroler, yaitu tugas akhir di modul 3. Nah, pada tugas akhir di modul 3 ini, kami mendapat tugas untuk membuat kipas otomatis, di mana shortcut-nya itu seperti pada di layar. Nah, terlihat di layar pada baris yang pertama, itu adalah sebagai pengimpor dari DHT11-nya. Di mana pada program kali ini kita menggunakan komponen ada DHT11, untuk sensor suhunya, terus ada motor DC-nya itu sebagai penggerak yang berfungsi sebagai kipas, terus ada motor drivernya, serta baterai, breadboard, dan Arduino Uno. Nah, di baris satu itu untuk mengimpor library dari si DHT11-nya. Lanjut, di baris ketiga dan sampai kelima itu merupakan pin data dari sensor DHT11, di mana di baris 3 itu menyatakan bahwa pin DHT11 itu akan dihubungkan di pin 2 pada Arduino Uno. Lanjut, di baris ke 7 sampai 9 itu merupakan inisialisasi pin dari si motor drivernya, di mana untuk pin ENA-nya itu akan disambungkan ke pin 9 di Arduino Uno, terus untuk pin satunya di pin 8 dan di pin 2-nya di pin 7. Lanjut, di sini pada baris 11 sampai 16. Nah, untuk si serial begin ini dia menandakan mengaktifkan komunikasi serialnya, yang mana itu datanya 9600 bit per second. Terus di baris 14 sampai 16 itu menandakan pin modenya. Kalau pin-pin dari si motor drivernya itu sebagai outputannya. Terus di sini ada perulangan atau loop. Dia akan terus mengulang sama Arduino-nya aktif. Di mana di sini dia akan membaca nilai temperatur atau suhu yang menentukan arah putaran si motor di sini. Di mana untuk in 1 itu high dan in 2 itu low. Terus di sini ada if di baris ke-23. If itu ada suatu keadaan di mana jika si sensor DHT11-nya itu membaca suhunya lebih dari 32, maka si ENA-nya itu atau si motor DC-nya yang dihubungkan ke motor driver itu akan bergerak. Sementara ketika kalau misalnya dia masih di bawah 32 derajat, maka motor DC-nya itu tidak akan bergerak. Nah, lanjut di baris ke-29 sampai 32. Nah, di baris 29 ini dia akan menampilkan kisaran monitornya dengan format temperatur. Terus dia akan menampilkan suhunya di komputer dalam derajat Celcius. Terus di sini ada nilai 1000 milisekund untuk sensornya dapat membaca keadaan selanjutnya. Jadi pada program ini dapat disimpulkan bahwa si motor DC ini berfungsi sebagai si kipasnya, di mana ketika suhunya dibaca oleh sensor di atas 11 lebih dari 32 derajat, maka motor DC akan bergerak layaknya sebagai kipas. Akan tetapi ketika sensor di atas 11 yang membaca kurang dari 32 derajat, maka motor DC-nya tidak akan menyala. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat kipas
otomatis di mana saya menggunakan baterai, terus ini ada motor driver, sini ada motor DC, Arduino, papan breadboard, dan DHT11. Nah, untuk program kali ini, programnya akan mendeteksi suhu, di mana ketika suhunya kurang dari 32 derajat, maka si motor generator yang berfungsi sebagai kipas otomatisnya ini akan mati karena dia menandakan bahwa udaranya dingin atau di bawah 32 derajat sehingga tidak memerlukan kipas. Akan tetapi ketika si suhunya ini, si DHT11 nya ini sensor suhu lebih dari 32 derajat atau kondisi panas, maka si motor DC nya ini akan nyala yang sebagai kipas yang mana menyatakan bahwa udara saat ini itu sedang panas. Nah, terus gunanya baterai di sini itu untuk mensuplai tegangannya, karena tegangan dari laptop saja itu tidak cukup untuk menggerakkan si motor DC-nya. Dan terus ada Arduino di mana untuk menghubung-hubungkan antara DHT11, motor DC dan motor drivernya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai tugas akhir modul 3 kali ini. Mohon maaf apabila kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.